Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrigeni Saifa dari Vokasi Akuntansi Universitas Indonesia Angkatan 2025. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kebijakan ekonomi Presiden Indonesia dari masa ke masa untuk mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi seperti yang kita tahu, kebijakan makroekonomi adalah alat yang penting bagi pemerintah untuk mencapai stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Di Indonesia sendiri, kebijakan ini dipengaruhi oleh politik dan juga ideologi pemerintah. Sejak masa kemerdekaan, setiap presiden telah mengadopsi prioritas yang berbeda, beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Perubahan rezim, krisis ekonomi, dan tantangan pembangunan telah membentuk kebijakan ekonomi makro di Indonesia. Oleh karena itu penting untuk kita bisa memahami kebijakan ini dan juga dampaknya terhadap pembangunan ekonomi nasional. Langsung masuk ke pembahasan pertama kita, yaitu masa Presiden Soekarno pada tahun 1945 sampai 1967. Jadi setelah proklamasi, PPKI melantik Insinyur Soekarno dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Di masa beliau ini, fokus dari kebijakan ekonominya adalah untuk kemandirian ekonomi nasional setelah penjajahan Belanda dan juga Jepang. Di masa Soekarno, beliau menerapkan kebijakan nasionalisasi aset-aset penjajah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dengan sistem ekonomi terpimpin yang berlandaskan sosialis dan Pancasila dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyat dan juga memperkuat peran negara karena mereka baru merdeka gitu kan. Salah satu contohnya itu ada di sini pembangunan Monumen Nasional atau Monas di gambar di sebelah kanan. Ini di tahun 1963 dan contoh lain itu ada juga pembangunan GBK atau Gelora Bung Karno. Kemudian lanjut ke masa selanjutnya, yaitu masa Presiden Soeharto di tahun 1967 sampai 1998. Di era beliau ini atau di era Orde Baru disebutnya, di bawah Presiden Soeharto menekankan stabilitas politik dan ekonomi sebagai dasar pertumbuhan. Kebijakan ekonomi di masa beliau ini berorientasi pada mekanisme pasar dengan pengendalian inflasi dan deflasi oleh pemerintah. Program yang menonjol di masa beliau ini adalah program Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pesat dengan cara sentralisasi kekuasaan. Fokus utama di masa Presiden Soeharto ini adalah pada sektor pertanian dan ketahanan pangan yang ditandai dengan keberhasilan swasembada beras dan penghargaan FAO. Kemudian selanjutnya ada masa Presiden B.J. Habibie di tahun 1998 sampai 1999. Di era beliau ini yang tersebut dengan era reformasi dimulai dengan pelantikan B.J. Habibie atau kenaikan B.J. Habibie sebagai presiden menggantikan Presiden Soeharto pada Mei 1998. Kebijakan ekonomi makro di masa beliau ini bergeser ke arah liberalisasi ekonomi dengan penekanan pada pengembangan industri berteknologi tinggi dan juga industri berat. Pemerintah memprioritaskan pemulihan ekonomi pasca krisis 1998 melalui restrukturisasi perbankan dan reformasi sektor keuangan di masa B.J. Habibie ini. Kemudian hal yang beliau lakukan di sini adalah stabilisasi nilai tukar rupiah, pengendalian inflasi, serta pemeliharaan subsidi BBM dan listrik dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Reformasi kelembagaan dilaksanakan dengan menjadikan Bank Indonesia sebagai bank yang independen, serta pengesahan regulasi anti monopoli guna memperkuat fondasi ekonomi nasional. Selanjutnya ada masa Presiden Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Beliau terpilih melalui pemilu pada tahun 1999 dan memimpin Kabinet Persatuan Nasional bersama wakil beliau yaitu Megawati Soekarno Putri. Di masa beliau ini, kebijakan ekonominya diarahkan pada desentralisasi ekonomi, pengurangan ketergantungan luar negeri, dan pemulihan ekonomi pasca krisis. Pendekatan ekonomi beliau ini menekankan pada kesejahteraan rakyat, ekonomi inklusif, dan juga pembangunan dari bawah. Jadi masa beliau ini bisa disebut juga dengan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat gitu ya, atau masyarakat bawah. Kebijakan konkret yang beliau lakukan diantaranya adalah kenaikan gaji PNS, penurunan bunga kredit UMKM, penghapusan bunga kredit petani, serta penguatan sektor properti dan juga investasi. Meskipun di masa beliau ini banyak sekali tantangan politik, kebijakan yang beliau lakukan ini mendorong pertumbuhan ekonomi positif dan juga menurunkan ketimpangan. Kemudian selanjutnya ada masa Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 sampai 2004. Jadi pada tahun 2001 kepemimpinan nasional itu dilanjutkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri setelah pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid melalui sidang istimewa MPR.
Kebijakan ekonomi yang beliau ini lakukan ini atau yang beliau terapkan itu melanjutkan ekonomi kerakyatan dengan fokus pada stabilisasi ekonomi pasca krisis. Pemerintah beliau pada masa pemerintahan beliau maksudnya melakukan privatisasi BUMN yang memiliki beban utang besar serta restrukturisasi sektor keuangan. Pemanfaatan sektor kelautan juga menjadi perhatian di era beliau ini, yang menjadi perhatian utama dengan dibentuknya Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Pendekatan ekonomi di masa beliau ini cenderung liberal, menghasilkan penurunan inflasi, perbaikan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan Indonesia juga berhasil untuk keluar dari program IMF. Kemudian lanjut pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di tahun 2004 sampai 2014. Di masa beliau ini, beliau melakukan pengurangan subsidi BBM sebagai upaya menyehatkan APBN dan meningkatkan efisiensi fiskal. Beliau juga melakukan pengalihan subsidi energi ke program bantuan langsung tunai dan bantuan sosial supaya lebih tepat sasaran. Penekanan pada stabilitas makroekonomi melalui pengendalian inflasi dan penguatan kebijakan fiskal moneter. Beliau juga berhasil untuk melunasi utang Indonesia kepada IMF sebelum jadwal atau sebelum tenggat waktunya, jadi lebih cepat gitu sebagai langkah memperkuat kemandirian ekonomi. Kebijakan antisipatif dalam menghadapi krisis ekonomi global 2008 untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional juga berhasil dilakukan oleh Presiden SBY. Sehingga perekonomian Indonesia relatif stabil dan mampu menghadapi krisis global 2008 dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5,9%. Kemudian yang terakhir ada masa pemerintahan Presiden Jokowi di tahun 2014 sampai 2024. Walaupun di sini yang kita rangkum itu adalah pemerintahan beliau dari 2014 sampai eh, dari 2000 dari 2014 sampai 2019. Beliau di sini menekankan pada pembangunan infrastruktur secara masif sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian beliau juga melakukan pengembangan konektivitas melalui program tol laut, jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, serta pembangunan dan perluasan bandara di berbagai daerah. Jadi, seperti yang kita tahu, kalau di masa pemerintahan Presiden Jokowi ini banyak sekali pembangunan infrastruktur, gitu ya. Kemudian ada pembangunan bendungan dan juga waduk untuk mendukung ketahanan pangan dan juga ketersediaan air. Ada pendorongan digitalisasi ekonomi dan pengembangan ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan baru dan juga kebijakan pemerataan pembangunan untuk mengurangi ketimpangan wilayah melalui program dana desa dan penguatan ekonomi daerah. Kemudian di sini kita bisa simpulkan adanya persamaan dan juga perbedaan dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh presiden-presiden Indonesia gitu ya. Yang pertama ini ada persamaan. Jadi setiap presiden itu menunjukkan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, fokus pada pertumbuhan ekonomi. Jadi setiap presiden itu punya kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga, walaupun presiden itu punya tantangan ekonomi yang berbeda, tapi mereka berusaha untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian ada perbedaannya, yang pertama itu ada pendekatan ekonomi, jadi setiap presiden itu punya pendekatan ekonomi yang berbeda-beda ya, karena menyesuaikan dengan kondisi pada saat itu, di masa pemerintahan mereka masing-masing. Di masa Presiden Soekarno sendiri, itu dengan ekonomi terpimpinnya, masa Presiden Soeharto dengan ekonomi pasar, sementara Presiden Habibie dengan liberalisasi dan juga desentralisasi. Kemudian yang kedua ada fokus kebijakan. Jadi setiap presiden itu punya fokus kebijakan yang berbeda-beda dari nasionalisasi pada masa Presiden Soekarno hingga digitalisasi pada Presiden Joko Widodo. Kemudian yang ketiga itu ada respon terhadap krisis. Jadi setiap presiden itu punya respon terhadap krisis dengan cara yang bervariasi ya ketika menghadapi krisis ekonomi. Seperti krisis moneter 1998 yang dihadapi oleh Presiden Habibie. Kemudian juga krisis tahun 2008 yang dihadapi oleh Presiden SBY dengan cara yang berbeda tentunya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat.